Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kuh Ramadan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana plastik ikan cupang. Ya, maaf teman-teman, tadi ada suara motor lewat ya, agak berisik. Nah, kali ini saya akan menjelaskan, oleh adik saya nih. Ini bagian packing nih, spesialis. Pokoknya kirim-kirim ikan itu yang packing dia. Nah, ini habis ganti air teman-teman. Ini yang sudah saya kasih ketapang olahan ya. Ini ketapangnya seperti ini wujudnya. Oke, ini sudah saya fermentasi dan bebas minyak tentunya. Oke, bagaimana adik? Bisa dijelaskan cara packingannya? Ya, untuk cara packingnya pertama tentunya disiapkan plastiknya dulu ya. Ini saya plastiknya ya seperti plastik lilin. Ini saya beli di toko online, harganya satu plastik gini cuma 3.500, murah kan? Isinya 50 piece ya. Ya, sekarang itu ukurannya berapa plastiknya? Ini ukurannya 9, lebarnya 9, ini panjangnya 33 cm. 9 kali 30. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan plastiknya itu khusus ya. Itu plastiknya itu panjangnya 9 ya. 9 kali 33 meter. Oke. Kenapa saya menggunakan plastik yang panjang? Karena agar bisa menampung udara yang lebih banyak. Nah, bisa dijelaskan. Ya, sekarang kita mulai packing ya. Ini satu ekor ikan female yang akan saya kirim ya teman-teman. Kalau di tempat kami airnya menggunakan separuh air asli tempat ikannya dicampur dengan air tawar endapan ya teman-teman, air bersih seperti galon atau aqua atau air endapan ya. Nah, biasanya saya bisa juga menggunakan air galon isi ulang ya teman-teman. Nah, galon ini air galonnya masih habis, saya menggunakan kemasan aqua ini Ria gelasan seperti itu. Air ikannya tadi ya separuh dicampur dengan air bersih ya. Ya, kira-kira segini airnya. Kita masukkan ikannya. Nah, terus apakah dalam pemakingan atau plastiki iwak ya, dalam membungkus ikannya di plastik itu harus menggunakan oksigen? Pakai udara aja, gak usah oksigen, gak usah mahal-mahal, simple sederhana packing cupang. Oh ya, seperti itu ya. Untuk airnya kurang lebih 30-40%, untuk udaranya kurang lebih 60-70% ya teman-teman. Lebih banyak udaranya lebih baik, tapi jangan sampai sedikit airnya ya teman-teman. Yang penting dosa atasnya ketutup nanti sama airnya. Ya, nah perlu saya ingatkan kembali, sebelum pengiriman ikan itu hari H harus dalam kondisi dipuasakan terlebih dahulu ya teman-teman. Kenapa? Agar nanti saat di dalam pengiriman si ikannya ini tidak buang kotoran. Jadi itu kan sudah dipuasakan, tentunya tidak akan membuang kotoran lagi ya. Dan kalau si ikan membuang kotoran dalam perjalanan itu bisa menyebabkan airnya itu kotor. Nah, diusahakan sebisa mungkin bersih ya dalam pengiriman. Nah, itu cara proses talinya gimana? Saya jelaskan. Untuk talinya tadi saya ambil udara terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu langsung saya tutup, langsung saya putar, langsung saya tarik, langsung saya ikat 2 kali ya teman-teman, biar udaranya nggak keluar. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi itu ini saya pakainya 70% udara, 30% air ya teman-teman. Kurang lebih bisa kalau dikeringkan gini ikannya tenggelam, dorsal atasnya tenggelam ya. Selanjutnya kita double lagi plastiknya. Oh iya teman-teman, saya ingatkan kembali, saat memberi udara itu tidak boleh ditiup ya teman-teman, karena teman-teman tahu sendirilah kalau ditiup itu pasti mengeluarkan kandungan yang namanya karbon dioksida, dan tentunya itu menjadi racun bagi ikan cupang. Jadi cukup
udara biasa saja tanpa ditiup ya. Nah sekarang proses pendobelan ikan cupang agar lebih kuat ya teman-teman dalam perjalanan, karena dalam pengiriman baik itu luar kota, luar pulau, itu standarnya memang harus didobel plastiknya teman-teman. Baik itu pengiriman luar negeri juga standarnya harus didobel. Nah seperti itu ngikatnya teman-teman. Kita deketin nih 2 kali juga ya. kalau bisa kenceng ya teman-teman, seperti itu ya. Nah sampai udara di dalamnya nggak bisa keluar ya teman-teman. Nanti kalau udaranya keluar, ikannya kehabisan oksigen di dalamnya, bisa mati. Kita masukin ya teman-teman. Ini pakainya packing styrofoam. Ini sudah lebih dari cukup. Yang penting styrofoamnya tebel ya teman-teman. Ini tebelnya 2 cm kalau nggak salah. Kalau kalian styrofoamnya tipis, kalau 1 cm lebih baik kalian pakai kardus. Lebih safety lagi ya pakai kardus. Tapi ini sudah safety karena styrofoamnya tebel, lebih dari cukup ini teman-teman. Karena saat ini saya hanya ngirim itu dekat-dekat saja teman-teman. Rumah saya kan Demak. Nah ini mau ngirim ke kota Semarang. Jadi hanya cuma sebelahan saja lah, kota sebelah. Ini sudah lebih cukup teman-teman. Pakai styrofoam 2 cm. Nah caranya seperti itu teman-teman. Jadi kalian eratkan menggunakan sapu lidi ya. Cara nyambung dari styrofoamnya ini, bukan menggunakan lem atau solasi atau lakban atau apapun itu. Seperti itu teman-teman. Oke, setelah semuanya terpasang, barulah nanti kita kasih lakban coklat ya teman-teman. Jadi cara lakbannya pun itu harus 2 arah. Seperti ini teman-teman. Nah, kita ambil 1 arah terlebih dahulu sampai tertutup semuanya ya, rata ya. Nah, itu teman-teman. Saya sarankan teman-teman kalau beli lakbannya itu yang warna coklat ya. Karena lakban coklat ini kekuatan dari kelengketannya atau keperatannya itu sangat kuat teman-teman, Ketimbang yang bening. ketimbang yang bening. Oke seperti itu teman-teman. Ini sudah lebih dari cukup lah teman-teman. Nah selanjutnya itu kalau bisa dalam isi paketan itu, kalau bisa itu sesak ya teman-teman. Maksudnya dipreskan sekalian ya, ukuran dari packingan kalian sama plastiknya itu, plastikannya kalau bisa itu dipreskan sekalian agar tidak goyang-goyang sih teman-teman. Kalau sekiranya masih longgar, kalian seseli lagi, kalian tambahin lagi dengan styrofoam yang bekas lah. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Ini videonya saya percepat ya. Setelah 1 arah tertutup lakban coklat semuanya, selanjutnya kita lakban bagian yang belum tertutup. Jadi kanan kiri itu harus dilakban semua, sehingga itu packingan sendiri itu tambah kuat teman-teman. Nah untuk pengiriman sendiri saya biasanya menggunakan jasa pengiriman itu ya. Sebenarnya ada banyak sih, ada JNT, JNE dan juga Tiki, tapi saya biasa menggunakan Tiki sih.
karena dari pihak Tiki sendiri sudah berkomitmen sih untuk pengiriman ikan itu aman, dan khusus buat ikan itu dikirim Tiki aman teman-teman. Jadi simple ya teman-teman, buat teman-teman yang baru belajar ngirim-ngirim ikan. Nah seperti ini packingan yang biasa saya lakukan. Lebih bagusnya lagi, styrofoam ini kan sudah tebal teman-teman. Kalian bisa menggunakan styrofoam, itu masih bisa didobel lagi dengan kardus. Jadi styrofoam, terus kalian tambahin kardus dan baru dilakban. Nah itu bagian-bagian yang masih belum tertutup harus tertutup rapat semuanya teman-teman, karena kerapian dari packing sendiri itu merupakan kepuasan buyer ya, atau pembeli ya. Nah terus semuanya bro. Insya Allah kalau teman-teman semuanya belajar, kita sama-sama belajar ya intinya ya. Kalau ada saran maupun kritik bisa dituliskan di kolom komentar, kita diskusi bareng. Nah untuk selama pengiriman sendiri saya menggunakan styrofoam ini tebal 2 cm, Pulau Jawa, Lampung, Bali, Palembang itu aman teman-teman. Alhamdulillah sih belum ada sampai ikan mati ya, alhamdulillah banget. Jadi ini sedikit trik dari saya saat mengirim ke jasa pengiriman. Kalau bisa teman-teman itu koordinasi terlebih dahulu dengan pihak jasa pengirimannya, bisa Tiki, JNT, JNE, Si Cepat atau apapun itu. Biasanya itu di tempat kalian ya, misal di daerah A, di daerah B itu truknya atau truknya itu truk yang mengangkut paketnya itu berangkatnya dari outletnya itu jam berapa. Nah kalau bisa kalian ngirim itu sebelum jam itu, dan dikirim juga si ikannya itu mendekati waktu truknya itu ngangkut lah keluar dari misal Jasper di tempat kalian. Jadi itu bisa mempercepat pengiriman kalian. Nah apabila ada sesuatu kalian bisa mengontak dengan customer service-nya ya, misal di official Instagramnya kayak jasa pengiriman masing-masingnya ya, kalau ada masalah-masalah tertentu, atau di petugas Jasper di daerah kalian masing-masing. Nah selanjutnya kita tempelin alamat ya, yang terpenting ya. Nah itu teman-teman, semoga bermanfaat. Maaf apabila saya ada salah tutur kata atau tidak berkenan di hati teman-teman para subscriberku sekalian. Terima kasih banyak sudah menonton video saya sampai selesai. Terima kasih banyak atas supportnya, karena kalau tanpa kalian saya bukan apa-apa. Dukung terus channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video-video saya ke teman-teman kalian, baik itu secara lisan maupun di sosial media. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.